Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan santapan jiwaku. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan hari Minggu biasa pekan ke-18. Dan hari ini kita akan mendengar kisah tentang Yesus memberi makan kepada orang-orang yang datang mencarinya. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga boleh merenungkannya di dalam kehidupan iman kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada hari Minggu biasa pekan ke-18. Kita mendengar kisah menarik hari ini tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Berarti Yesus telah membagi-bagikan makanan lebih dari 5.000 orang. Dan itu pun mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu kepada seluruh umat manusia. Angka-angka yang di dalam ini hanyalah untuk mewakili populasi dunia ini. Tetapi sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang tidak diperhatikan Tuhan. Semuanya diperhatikan. Saudara-saudari, mari coba kita melihat bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama yang akan kita dengar
atau telah kita baca dari kitab Yesaya, itu berbicara tentang bagaimana Allah sangat mencintai manusia. Begitu besar cinta Allah kepada manusia, Ia akan senantiasa menyediakan rahmat. Ia akan memberikan rahmat kepada manusia secara cuma-cuma. Sebab Allah bagi Yesaya dalam kitab Yesaya, Allah adalah segala-galanya. Di dalam diri Allah, Ia mempunyai segala sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, dalam kitab Yesaya, Yesaya mengatakan hal yang terpenting bagaimana respon manusia terhadap Allah. Bahwa Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Yang terpenting, manusia harus senantiasa setia kepada Allah. Hanya mendengarkannya, hanya memandangnya, dan hanya hidup di dalamnya. Atau yang dikatakan dalam kitab Yesaya hari ini, sendengkanlah telingamu, datanglah hanya kepadanya, dengarkanlah apa yang Ia katakan supaya kamu memperoleh hidup. Dan kasih setia Allah akan tinggal di dalammu. Kasih setia inilah yang secara tegas dinyatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Roma. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah satu-satunya awal dan akhir hidupnya. Bahwa di dalam Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan cintanya. Artinya, orang yang benar-benar mengasihi Allah, maka kasih karunia Allah tidak bisa memisahkan seseorang dari Allah. Allah segala-galanya. Sehingga Santo Paulus mengatakan hari ini, marilah kita sebagai anak-anak terang harus senantiasa terus mengasihi Dia, terus hidup di dalam Dia, sebab Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Maka dengan demikian saudara-saudari, kasih Allah inilah yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan kekuatan kasih Allah itulah yang kita dengar di dalam Injil hari ini. Kisah Yesus memberikan cintanya kepada orang-orang yang mencari. Yang pertama, dalam kisah ini kita mendengar Yesus pertama-tama menyingkirkan diri. Menyingkirkan diri dalam konteks Injil artinya Yesus ingin berkontemplasi. Yesus ingin berdiam diri. Yesus ingin berelasi dengan Bapanya di dalam doa. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapa, sebab Yesus membawa misi Bapa. Sehingga sebelum Yesus melakukan segala pekerjaan Bapa, Ia selalu datang kepada Bapa. Ia mencari tuntunan Bapa. Ia berbicara dengan Bapa agar kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupan dunia. Doa adalah hal yang terpenting saudara-saudara dalam relasi kita dengan Allah. Dan di dalam gereja, Ekaristi adalah doa yang paling utama. Puncak dari seluruh kehidupan liturgi kita adalah Ekaristi. Dan Yesus hari ini menyatakan Ekaristi ketika Ia memberi makan kepada 5.000 orang. Ekaristi pada intinya yang pertama dan utama adalah sebagai ucapan syukur. Kita melihat hari ini bagaimana Yesus pertama-tama Ia mencari keheningan, Ia mencari tempat yang sunyi untuk mengucap syukur kepada Bapa, bahwa Bapa selalu bersamanya di dalam seluruh karyanya. Yang kedua, kita mendengar kisah bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ekaristi juga adalah sakramen yang menghadirkan kasih karunia Allah untuk menguduskan manusia. Kekudusan ini
merupakan satu kesembuhan jiwa bagi manusia. Tetapi bukan hanya jiwa yang disembuhkan oleh Tuhan. Raga kita, di dalam Ekaristi kita akan memperoleh kesembuhan itu. Melalui pengampunan dosa, kita disembuhkan jiwa dan raga kita dari sakit, dari segala penyakit dosa pun kita disembuhkan. Sebab Ekaristi adalah puncak, sumber dari segala sakramen. Dan semua sakramen akan senantiasa berpuncak kepada sakramen Ekaristi. Sehingga sakramen Ekaristi adalah sakramen penyembuhan jiwa dan raga kita. Dan itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Yang berikut, kita mendengar Yesus hari ini dalam Ekaristi, dalam peristiwa penggandaan roti. Yesus membagi-bagikan makanan kepada mereka. Ekaristi itu berarti Allah ingin memanggil setiap orang melibatkan diri di dalam proses penggandaan roti. Dan ia mempercayakan kepada kita semua agar kita mampu membagi-bagikan roti itu kepada orang lain. Ekaristi mempunyai satu makna, yaitu sakramen cinta kasih. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Setiap orang yang memahami, menghayati Ekaristi, ia harus mempunyai makna dan kehidupan cinta di dalam dirinya. Dan salah satu bukti dari cinta adalah mau berbagi. Mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Ekaristi membutuhkan sikap kerelaan diri dan berani untuk berbagi. Sikap Ekaristi adalah sikap ketulusan untuk senantiasa menghadirkan dirinya bagi sesama, seperti Yesus yang sudah menghadirkan diri bagi kita semua. Ekaristi juga yang kita dengar hari ini merupakan sakramen kehidupan. Orang-orang yang lapar datang kepada Yesus. Mereka mencari kehidupan. Bukan hanya lapar oleh karena perut mereka kosong, tapi lapar akan cinta Allah. Sehingga Ekaristi adalah sakramen kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya akan senantiasa mati kelaparan. Tetapi semuanya akan dipuaskan jiwa dan raganya. Yang berikut, Ekaristi mau menggambarkan sesuatu yang penting dalam hidup iman kita. Bahwa rahmat Allah berlimpah. Rahmat Allah tidak kurang. Allah kaya akan cinta. Allah kaya akan harta. Allah kaya akan semuanya. Memberikan hidup kita bagi sesama tidak pernah akan membuat kita miskin. Membagikan harta kita tidak pernah membuat kita menjadi melarat atau menderita. Itulah yang kita dengar hari ini. Ketika Yesus membagi-bagikan roti kepada mereka, apa yang terjadi? Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan dan ada 12 bakul penuh. Saudara-saudari, kalau kita mendengar kisah Injil ini, sesungguhnya makanan itu berasal dari seorang anak yang miskin. Anak-anak tidak diperhitungkan di dalam kitab suci. Anak-anak tidak diperhitungkan dalam konteks orang-orang Yahudi. Tetapi dari anak-anak inilah kita mendengar satu kisah bahwa berbagi tidak pernah membuat orang lain menjadi lapar dan tidak pernah membuat dirinya menjadi miskin. Semakin banyak memberi, semakin banyak Allah akan membalas.
semakin banyak Allah akan menganugerahkan kekayaan baginya. Itulah yang kita dengar. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan seseorang miskin, seseorang menjadi kosong dan kering. Tuhan itu kaya. Mengapa banyak orang menjadi kering, menderita, menjadi lapar, menjadi miskin? Sesungguhnya karena orang-orang ini tidak memahami tentang pengetahuan tentang dirinya, tentang bagaimana Allah telah memberikan kepada setiap manusia kemampuan untuk memproduksi sesuatu, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita diundang semua untuk menghadirkan hidup kita bagi sesama, untuk memberikan hidup kita bagi sesama. Yang paling penting adalah untuk menjadi ekaristi bagi sesama. Kalau kita hadir dalam ekaristi tetapi kita tidak bisa menjadi ekaristi bagi sesama, ekaristi yang kita terima tidak memberikan suatu makna bagi kita. Tapi bagaimana kita pun harus memaknai itu, memaknai ekaristi dalam kehidupan yang nyata. Saudara-saudari, semoga kasih karunia Allah hari ini mengingatkan kita dalam bacaan-bacaan hari ini bahwa Allah segala-galanya. Kasih Allah berlimpah dalam hidup kita. Marilah kita berbagi kasih kepada sesama. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber segala cinta, akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.